Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya menjelaskan dan mendemokan VHF Signal Generator. Ini VHF Signal Generator 90 hingga 160 MHz dengan menggunakan LM7001. Ya, desain dari Silicium 628.fr ini ya. Kemudian ini sumbernya untuk project ini. Bisa step 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz. Menggunakan LCD 20 kali 4. Kemudian implementasi pada Proteus adalah seperti ini. Nah, ini ada ATmega 8. Kemudian ada rotary switch. Kemudian di sini tombol up and down, dan juga ada CD4017 yang berfungsi sebagai selektor switch yang sebagai tanda untuk pemilihan stepnya ya. Jika dipencet up and down ini, maka nanti ini akan nyala. Kemudian output ini langsung ke PLL LM7001. Input ada di 28. Ini menggunakan ATmega 8. Di pin 28 itu mendapatkan input untuk rotary switch untuk memindahkan frekuensi up and down. Bukan step ya, kalau step yang ini step beda dengan frekuensi ya. Kemudian di sini juga ada input infrared. Ini bisa dipergunakan menggunakan remote sembarang, remote TV. Di sini tidak ada, tapi kita simulasikan ada saja. Kemudian untuk RF dan AVCC itu dikasihin ke plus 5 volt. Kemudian untuk ininya, untuk kristalnya memakai kristal berapa ya? 16 MHz. Kemudian di sini apa yang menjadi kerumitan? Ini sudah lama sekali ingin saya coba, namun saya terkendala pada firmware-nya karena di websitenya itu tidak secara jelas menyebutkan di mana letak untuk hack filenya. Nah, kemudian kita akan menuju ke ininya ya, sumbernya ya. Sumbernya ada di sini ya. Ini sudah lama sekali, dibuat tahun 2008, sekarang 2022. Tetapi ini adalah sebuah project yang tidak lekang dimakan zaman tentunya. Ini orang Prancis yang membuat ya, saya nggak tahu nih namanya siapa. Generator, ini bahasa Prancisnya apa, 90 hingga 160 MHz, shorty sinus, synthesized par PLL, piloté par un ATmega 8 pas de 150 to 25 kHz. Nah, ini untuk implementasi untuk hardware-nya ya, untuk osilatornya, dan ini displaynya nanti akan seperti ini. Kemudian ini menjelaskan tentang internal diagram dari LM7001, dan ini adalah untuk skema daripada osilatornya. Seperti ini yang diharapkan dibuat agar bisa dikendalikan pada seperti simulasi Proteus. Ini ada agak kompleks. Pengembangan dari sini ini adalah bisa digunakan sebagai signal generator yang agak wideband, karena pada VHF itu kita menuntut kestabilan frekuensi. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai osilator radio ya. Dalam hal ini untuk osilator pemancar transceiver atau HT rig 2 meteran ya. Kan tetapi itu implementasinya butuh banyak sekali penyesuaian. Dan juga belum dicek apakah outputnya meskipun stabil akan menimbulkan birdis enggak, atau suara yang enggak jelas pada receivernya, karena bisa saja seperti itu. Tapi yang penting kita step di sini adalah satu langkah dulu, yaitu pada implementasi softwarenya.
Semua dijelaskan di sini dalam bahasa Perancis. Dan ini port yang saya duplikasi, saya gunakan sebagai acuan skema untuk ke Proteusnya ya. Diharapkan sebenarnya menggunakan rotary switch seperti ini, tetap tidak ada, maka kita akan akali coba saja seperti yang ada pada skema Proteus. Dan ini kodenya dalam bahasa C. Nah, kode bahasa C ini saya dulu compile nggak berhasil juga. Nah, tetapi kemudian saya ternyata ini ya, ada ininya, yang terlewatkan daripada softwarenya, bahwa software ini ternyata juga tersedia dalam bahasa Pascal. Nah, di sini dijelaskan semuanya. Bahasa Pascal, mana yang Pascal ya? Pascal, pas. Source code tersedia dalam bahasa Pascal, yang ini kita download. Kemudian kita simpan di dalam project kita ya. Di sini saya simpan di directory C. Kemudian yang ini. Nah, ini adalah kodenya. Kemudian kodenya yang ini. Yang ini kita buka aja dengan Notepad+. Nah, seperti ini. Bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Ini untuk yang C ya. Kemudian kalau yang untuk ininya, untuk yang akan kita compile yang pas ini, Pascal ini bisa juga dibuka dengan Notepad. Nah, seperti ini. Sama nih source kodenya ini, tetapi karena bahasa Pascal tentunya beda. Dan sesuai dengan yang dipersyaratkan daripada desainernya, ini harus dikompil pada AVR-Co ya. Kemudian saya ikuti saja saran yang buat dari Om Silisium di sini. Itu harus menggunakan AVR-Co, maka kemudian saya download AVR-Co dari sini. Mana AVR-Co-nya? Nah, di sini ini adalah untuk compiler Pascal yang digunakan ya. Nah, ini dari eLab komputer nih. Ini program di sini AVR-Co Pascal. Ini kalau sudah di-download, ini ada 300 MB sendiri untuk filenya, dan ini sudah saya install dan ini tinggal runningnya. Nah, kemudian kita cari AVR-Co-nya di mana, di ini AVR8 ini, kemudian kita buka. Nah, setelah terbuka tadi kan sudah saya lakukan untuk pekerjaan sebelumnya. Kemudian sudah di loading ke sini sebagai project, dan kemudian kita tinggal compile ya. Kita coba dulu dengan project, kemudian tool. Nah, di sini compile-nya dari sini ya, make file dulu. Cek make file ini. Nah, dia sudah membuat make file dan sudah membuat hacknya ya. Hacknya tentunya ada di direktorinya sini. Date modified yang barusan saja terjadi hacknya yang ini 16 PM, ini 16:17 berarti baru saja, berarti ini yang sudah jadi. Hacknya sebesar 23 kilobyte. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Jadi kemudian dari hack itu tadi kita buka di properties, kemudian kita arahkan nih dari sini nih. Nah, ini hack yang barusan tadi 116 ya. Nah, di sini ini tinggal kita load ke sini, kemudian oke. Dan kita jalankan. Nah, sudah bisa jalan ya. Sangat praktis nih. Kemudian kita simulasikan untuk naik turun frekuensi seperti apa. Tik, 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 tik. Nah, agak besarkan dulu. Tik, 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 tik. Ini bisa naik turun ya. Kemudian kalau itu kan naik turunnya ini pada 100 kHz step. Kemudian ini kita pilih nih 1 MHz step. Kalau 1 MHz seperti ini. 46, 45, 40. Nah, ini kan tergantung juga dari step dari rotary switch di sini. Kalau misalkan rotary switch-nya ini ada banyak, bisa multi step hingga banyak, maka ini
jangkauannya akan lebih lebar, tetapi di sini saya hanya bisa rotary ini. Apakah ini bisa diganti dengan rotary encoder? Tidak bisa, karena ini secara sederhana, kalaupun bisa kita harus membuat sebuah simulasi rotary encoder yang cocok untuk ini. Saya lagi mencari cara untuk itu, tetapi ini saja kita simulasikan apa adanya sesuai dengan yang buat. Ini sangat berguna nih, kalau misalkan Anda ingin mengopreknya menjadi software transceiver juga bisa, tetapi di sini akan banyak sekali perubahan yang harus dilakukan pada source code-nya ya. Ini kita harus edit ini dari source code ini. Ini hal yang nanti akan saya lakukan adalah saya akan translate ini ke bahasa Inggris, karena kalau bahasa Prancis saya ya ribet juga memahami ini. Kalau bahasa Indonesia saya juga malah pusing, karena ya kita perlu sesuatu yang cepat dan efisien ya. Tentunya kita pergunakan bahasa Inggris yang umum saja. Nah, tentunya yang saya perlukan adalah set bit, PLL, dan lain-lain. Kemudian balik lagi ke sini. Kita coba nih untuk step up, step down ini. Nah, step up, step down-nya seperti apa? Nah, itu yang bergerak ya. Nah, 10 MHz. Dia bisa di 10 MHz naiknya berapa ini? 60, 160. Oh, dia dibatasi hingga maksimum 160 MHz sesuai dengan kemampuan daripada PLL LM7001 sendiri, yaitu hanya pada maksimum 160 MHz. Tidak bisa lebih dari itu, karena ini hanyalah PLL yang didesain untuk FM radio sebenarnya, bukan pada PLL yang dipakai untuk 2 meter band. Akan tetapi kalau kita pergunakan sebagai lokal osilator pada pemancar 2 meter band ini juga bisa, karena kan yang kita perlukan ketika TX berarti dia bisa sampai di 160 MHz. Ini juga tergantung juga pada kemampuan daripada osilatornya juga. Akan tetapi secara kode sangat mungkin. Misalkan berada di 160, kemudian kan biasanya bisa ada di bawah ya. Untuk misalkan RX sekarang ada di misalkan Anda ingin menerima di 144 MHz, maka kalau itu juga harus dihitung dari IF offsetnya ya. IF offset itu harus berarti si lokal frekuensi ini harus berada di bawah dari frekuensi yang kita dengar. Begitu prinsip secara sederhananya ya. Yang umum adalah 10,7, 21,4 yang biasa digunakan pada HT untuk IF offsetnya. 10 MHz di sini step ya. Stepnya 10 MHz. Jadi langsung. Misalkan kita tepatkan di sini 110, ini berarti bisa kita gunakan untuk mancar di 110 MHz. Kemudian kalau kita pergunakan up down-nya, kita pindahkan stepnya. Step 1 MHz 100 kHz. Dari posisi ini kemudian kalau naik turun ya berarti 100 kHz. Gitu. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat ya, terutama bagi Anda yang mencari referensi bagaimana cara membuat osilator dan simulasinya Proteus, dan secara tadi sudah saya jelaskan secara sedikit di sini mengenai cara mengcompile Pascal ya. Di sini menggunakan Pascal, untuk bahasa Pascalnya seperti ini. Kemudian dia menjadi file hack yang kemudian kita masukkan ke ATmega di sini. Di sini menggunakan ATmega 8 atau juga ATmega 88. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.